Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Lutfia Ayu Herunisa, yang kedua Nufa Huriyatun Nasihah, dan yang ketiga Rahadatul Aisy. Bagaimana mengajarkan penggunaan teknologi dalam berwirausaha jika sarana dan prasarana sekolah masih belum memadai? Sebagai seorang guru, mengajarkan penggunaan teknologi dalam berwirausaha di sekolah dengan keterbatasan sarana dan prasarana tetap dapat dilakukan dengan pendekatan yang kreatif dan berbasis solusi. Beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain yaitu 1. Memaksimalkan perangkat yang ada. Tentunya, guru dan siswa memiliki smartphone sebagai alat belajar. Di sana, smartphone bisa digunakan untuk mencari informasi bisnis, membuat konten pemasaran, atau menggunakan aplikasi gratis untuk desain produk. Berikutnya, menggunakan komputer sekolah secara bergantian jika tersedia. Guru dapat mengajak siswanya untuk fokus pada keterampilan esensial seperti pengelolaan media sosial, pengelolaan marketplace, dan juga pembuatan laporan bisnis sederhana. Strategi yang kedua, menggunakan teknologi gratis dan mudah diakses, seperti memanfaatkan platform Canva sebagai platform untuk desain, kemudian Google Form untuk survei pelanggan, ataupun media sosial sebagai pemasaran. Bisa juga menggunakan YouTube dan artikel online sebagai sumber belajar mandiri bagi siswa untuk memahami strategi digital marketing dan pengelolaan bisnis. Berikutnya yaitu strategi ketiga, berkolaborasi dengan pihak eksternal. Guru dapat mengajak alumni atau pelaku usaha lokal yang sudah menggunakan teknologi untuk berbagi pengalaman dan memberikan pelatihan sederhana. Dengan cara tersebut, maka siswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung dari pelaku usaha. Kemudian juga bisa memanfaatkan program CSR atau Corporate Social Responsibility dari perusahaan teknologi. Biasanya, perusahaan teknologi sering memberikan pelatihan ataupun bantuan perangkat ke sekolah. Strategi keempat yaitu menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Guru dapat meminta siswa membuat proyek secara sederhana, misalnya membuat akun media sosial bisnis, kemudian meminta untuk memasarkan produk secara online, meskipun hanya menggunakan HP. Berikutnya, guru dapat mendorong siswa untuk menganalisis bisnis digital kecil di sekitar mereka, misalnya UMKM yang sudah menggunakan marketplace. Yang kedua yaitu, apakah penggunaan teknologi saat ini dalam berwirausaha hanya cocok untuk di daerah perkotaan saja? Jawabannya tentu saja tidak. Penggunaan teknologi dalam berwirausaha memiliki potensi besar untuk diterapkan di daerah pedesaan. Akses infrastruktur digital di daerah terpencil mungkin terbatas. Namun, adanya inovasi teknologi seperti seluler, marketplace digital, dan media sosial memberi peluang bagi pelaku usaha desa untuk mengakses pasar yang lebih luas. Saat ini, berbagai program pelatihan dan pendampingan usaha berbasis teknologi semakin banyak dikembangkan oleh pemerintah, LSM maupun CSR untuk memberdayakan pelaku usaha di pedesaan. Dengan adanya adaptasi yang tepat, seperti pemanfaatan teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi setempat, digitalisasi dalam wirausaha dapat memberikan manfaat bagi semua wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu apakah latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan sosial budaya berpengaruh di dalam kegiatan penggunaan teknologi dalam berwirausaha. Latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan sosial budaya berpengaruh di dalam kegiatan penggunaan teknologi dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga dapat mempengaruhi akses peserta didik terhadap teknologi, serta dukungan yang mereka terima dalam mengembangkan keterampilan digital. Yang kedua yaitu ekonomi. Kondisi ekonomi juga memainkan peran penting, karena peserta didik dari keluarga dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi kendala dalam memperoleh perangkat teknologi dan akses internet yang memadai. Dan yang ketiga yaitu
Sosial budaya. Faktor sosial budaya dapat mempengaruhi sikap dan penerimaan terhadap penggunaan teknologi dalam berwirausaha. Misalnya, dalam masyarakat yang lebih tradisional, pemanfaatan teknologi mungkin lebih lambat. Sementara, dalam masyarakat yang lebih modern, teknologi bisa lebih cepat diterima dan digunakan. Selanjutnya yaitu terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran kewirausahaan berdasarkan konteks wilayah di Boyolali, yaitu SMK Negeri 1 Mojosongo. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran kewirausahaan di SMK Negeri 1 Mojosongo, yaitu yang pertama, platform e-learning untuk pembelajaran daring. SMK Negeri 1 Mojosongo memanfaatkan platform e-learning untuk memberikan materi kewirausahaan kepada peserta didik secara online. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, serta berdiskusi dengan guru atau teman sekelas melalui forum diskusi. Yang kedua yaitu pembelajaran melalui video tutorial. Untuk mengajarkan keterampilan kewirausahaan praktis seperti pembuatan produk, pemasaran, atau branding, SMK Negeri 1 Mojosongo memanfaatkan video tutorial. Video ini bisa berupa panduan praktis atau simulasi bisnis yang bisa diakses melalui platform video seperti YouTube dan Google Classroom. Yang ketiga yaitu pengembangan produk menggunakan teknologi. Dalam kegiatan Teaching Factory atau TEFA, peserta didik menggunakan teknologi seperti mesin pengolahan atau platform pemasaran untuk merancang dan memproduksi produk mereka sendiri. Ini akan mengajarkan peserta didik bagaimana cara menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk yang bernilai jual. Kemudian yang keempat yaitu pemasaran digital dan media sosial. Peserta didik dilatih menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan platform digital lainnya untuk memasarkan produk yang mereka buat. Pembelajaran ini mengajarkan pentingnya digital marketing, membuat konten kreatif, dan berinteraksi dengan audiens untuk membangun merek atau bisnis. Dan yang terakhir yaitu workshop atau pelatihan dengan teknologi. SMK Negeri 1 Mojosongo juga menyelenggarakan workshop dan pelatihan yang memanfaatkan teknologi seperti webinar atau kelas virtual yang menghadirkan ahli atau praktisi kewirausahaan dari luar sekolah. Melalui teknologi, peserta didik bisa mendapatkan wawasan dari berbagai sumber yang lebih luas. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran kewirausahaan berdasarkan konteks wilayah daerah Kota Salatiga. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran kewirausahaan di SMK 2 Salatiga, yakni yang pertama adalah pelatihan kewirausahaan berupa digital marketing dan public speaking. Saat ini kita ketahui bahwa perkembangan digital marketing itu sudah berbasis IoT atau Internet of Things. Semuanya berupa digital dengan internet, sehingga ini menjadi pemanfaatan teknologi yang sangat penting dan diperlukan dalam melakukan pra-proses maupun pasca produksi. Tidak hanya itu saja, kemampuan public speaking pun harus diasah. Yang kedua yakni peningkatan kompetensi kewirausahaan bisnis online. Pelatihan yang diberikan pada generasi milenial diharapkan dapat memberikan gambaran kepada siswa bahwa media sosial dapat digunakan sebagai modal untuk berwirausaha, di mana media sosial tersebut dapat digunakan dalam proses pemasaran produk yang akan dijual. Pergi ke pasar untuk bertani, tak lupa membawa padinya. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat ilmunya.